Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Gak kerasa ya, kita sekarang udah jarang bertemu langsung. Sekarang semua aktivitas kita serba di rumah. Dari belajar, bermain, bahkan kebaktian minggu kita juga secara online. Nah ternyata jarak itu tidak memisahkan kita untuk kita tetap bersama-sama memuji nama Tuhan dan melakukan kebaktian bersama-sama. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri, memuji nama Tuhan, dan memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kami Puji dengan Riang. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Nah teman-teman, ternyata sudah 2 bulan lebih kehidupan kita berubah banyak. Dari sekolah online, kebaktian minggu online, dan bertemu teman-teman pun harus secara online sekarang. Nah, untuk kebutuhan online itu, ternyata kuota internet kita ini menjadi kebutuhan pokok kita sekarang. Tanpa kuota internet atau wifi kita di rumah, kita tidak bisa tuh terhubung atau terkoneksi dengan teman-teman kita di sekitar kita. Ternyata kebutuhan kita tidak hanya kuota internet saja. Kebutuhan kita kepada Tuhan dan relasi kita dengan Tuhan juga merupakan kebutuhan kita untuk sekarang ini. Mengapa demikian? Itu akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dan sebagai ayat pembuka kita, aku mau ngajak teman-teman untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Mari kita menaikkan pujian kita, bersuka di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka.
bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Teman-teman, tiba saatnya untuk kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Banyak kesalahan atau dosa kita yang kita lakukan kepada Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman untuk mengaku dan memohon ampun atas segala perbuatan dan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, yang diambil dari Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Maka dari itu teman-teman, mari kita memohon ampun kepada Tuhan dengan menyanyikan Tuhanku bila hati kawanku. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kita sudah bertekad diri untuk memperbaiki diri kita. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman kembali untuk membuka Alkitab kita dari Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18 berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Nah teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk bersukacita
karena Tuhan telah setia memberikan anugerahnya bagi kita. Maka dari itu, marilah kita mengungkapkan ungkapan syukur kita dengan bersukacita. Terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Cita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Teman-teman remaja sekalian, pada hari ini sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang boleh memberikan hari yang baru bagi kami. Dan kami mengucap syukur untuk kesempatan boleh merenungkan firman Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan dalam Alkitab kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hati dan pikiran kami, yang boleh mengajari kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan yang maha baik, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Ya, kita ambil, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Roma 8 ayat 31 sampai ayat 39. Teman-teman remaja boleh membacanya di rumah masing-masing dan saya akan memimpin pembacaan Alkitab kita. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah,
yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai teman-teman semua, gak terasa ternyata sudah 2 bulan lebih kita tidak bertemu secara langsung. Mungkin semua udah pada rindu ya sama teman-teman yang lain. Saya sendiri rindu banget untuk bisa ketemu sama teman-teman remaja sekalian. Dan bersyukur kalau hari ini kita bisa melakukan take kita yang pertama untuk menyapa teman-teman untuk beribadah secara online, dan kita bersyukur untuk hal itu. Teman-teman, saya mau buka perenungan kita hari ini itu dengan sebuah cerita. Kita semua pasti punya pengalaman sekolah secara online, ya, belajar secara online. Semua pasti punya pengalaman itu. Nah, saya sendiri sebagai seorang guru punya pengalaman mengajar secara online. Satu ketika di sebuah kelas, ketika kami sedang mengadakan conference seperti itu, dan ada seorang anak yang bertanya, "Miss, tentang topik ini itu maksudnya apa? Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mengerti." Intinya dia berkata seperti itu. Nah kemudian saya akan memberikan penjelasan tentunya, dan kemudian saya menjelaskan ya dengan semangatnya menjelaskan seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, apa yang terjadi ketika saya sedang menjelaskan dengan semangatnya, tiba-tiba anak tersebut account-nya left the meeting. Berarti anak tersebut keluar dari conference yang sedang berlangsung. Kemudian saya terkejut, loh kenapa keluar? Dan tiba-tiba sesaat kemudian anak tersebut masuk lagi ke conference yang sedang berlangsung, dan dia dengan mudahnya berkata, "Miss, I'm sorry, internet connection." Teman-teman, betapa internet connection, betapa koneksi internet itu menjadi sesuatu yang sudah biasa bagi kita, sebuah kebutuhan bagi kita di saat-saat sekarang ini. Boleh dikatakan 2 bulan terakhir, internet koneksi bagi kita semua itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tanpanya kita nggak bisa berhubungan dengan orang lain di luar sana. Tanpanya kita nggak bisa melaksanakan hal-hal yang biasanya kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita beribadah, semuanya sudah melalui online. Kita butuh kuota ya, kita butuh internet, koneksi internet. Untuk sekolah, apalagi untuk mengerjakan tugas, untuk mengisi kehidupan kita butuh internet, koneksi internet. Nah, tapi teman-teman, kita boleh melihat juga keadaan sekarang ini sungguh sesuatu yang memang berbeda dari kehidupan kita. Saya tidak bilang bahwa hanya segelintir orang yang sebenarnya sedih gitu dengan situasi sekarang ini.
boleh dikatakan bahwa begitu banyak orang sebenarnya mengalami hal-hal yang memaksa mereka untuk berubah, untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk menghidupi kehidupan yang mungkin gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Apakah ada dari antara teman-teman yang berpikir bahwa graduation-nya akan dilaksanakan secara online? Apakah ada teman-teman yang sebelumnya berpikir bahwa mungkin prom night mungkin secara online hasilnya jadi kayak apa ya gitu. Atau mungkin ada juga teman-teman yang sebelumnya sudah punya rencana, saya mau melanjutkan ke SMA tertentu, saya mau kuliah di universitas tertentu, saya mau melakukan ini, itu, dan segala macam. Saya dan teman-teman saya di sekolah sudah merencanakan kegiatan, merencanakan aktivitas, merencanakan kepanitiaan yang kita sendiri tuh semangat untuk melakukannya. Tapi di titik ini kita kemudian dihadapkan dengan kenyataan bahwa itu semua gak bisa terjadi. Kekecewaan pasti ada. Kenapa harus seperti itu? Pasti ada. Nah teman-teman, saya mau tunjukin satu gambar yang kalau teman-teman lihat di Instagram, pasti teman-teman sudah sangat biasa ya, mungkin beberapa familiar dengan gambar ini. Di gambar ini, coba dilihat gambarnya, inti dari gambar ini bicara bahwa kita semua bukan berada di kapal yang sama, kita ada di kapal yang berbeda, tapi kita sedang berada dalam menghadapi badai yang sama. Di gambar yang kita lihat tadi jelas tertulis ya dan tervisualisasi dengan sangat gamblang. We are not in the same boat, but we are in the same storm. Nah, teman-teman, kapal kita mungkin saja berbeda dan tentu saja berbeda. Ada orang yang merasa bahwa masa-masa sekarang ini menjadi masa-masa yang sangat baik bagi mereka untuk belajar. Ada beberapa teman-teman yang merasa bahwa secara online mereka belajarnya jadi lebih mudah seperti itu. Tapi ada juga teman-teman remaja yang sebenarnya merasa bahwa belajar online itu jadi lebih sulit. Kenapa? Karena sangat mudah terdistraksi dengan YouTube mungkin atau dengan hal-hal lainnya. Ada orang yang merasa bahwa masa-masa sekarang ini tuh menjadi masa-masa yang membuat mereka tuh jadi lebih produktif dari sebelumnya. Tapi ada juga orang-orang yang merasa bahwa hal-hal yang terjadi sekarang ini itu membuat mereka menjadi diselimuti kesepian, kebingungan harus berbuat apa dan lain sebagai macamnya. Teman-teman, kita tidak ada di kapal yang sama, tapi kita menghadapi badai yang sama. Jangan kira bahwa persoalan yang dihadapi sekarang ini tuh hanya dihadapi oleh anak-anak remaja. No, bahwa orang tua kita pun mungkin punya pergumulan yang berbeda. Bahkan anak-anak kecil pun mereka juga punya pergumulan yang berbeda. Tapi semuanya menghadapi badai yang sama. Kita semua disarankan dan diatur pemerintah untuk melakukan physical distancing. Dan hashtag stay di rumah aja itu yang sedang kita jalani sekarang ini. Dan ketika kita ada di rumah kita masing-masing, ini menjadi sesuatu yang bagi sebagian orang pun terganggu dengan situasi ini. Bingung harus berbuat apa. Nah maka teman-teman, tentunya kita pun mengalami hal yang sama. Dan masing-masing kita mengalami hal yang berbeda. Kita punya perasaan-perasaan yang berbeda. Tapi jangan khawatir bahwa semua orang memilikinya. Karena memang benar kita menghadapi badai yang sama, tapi kita ada di kapal yang berbeda. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan kemudian mengisolasi diri kita, menutup diri dari lingkungan sekitar, diam di dalam kamar kita selama 24 jam, tanpa kemudian kita berkomunikasi dengan siapapun, atau bahkan kita pun sekarang lupa bahwa
kita punya keluarga terdekat di rumah kita yang dengan mereka kita bisa menjalin hubungan dan komunikasi. Apakah jangan-jangan justru physical distancing atau hashtag di rumah aja membuat kita jadi tidak terkoneksi dengan siapapun di luar sana. Karena kita berfokus pada apa yang kita anggap kesulitan, apa yang kita anggap menjadi tekanan berat bagi kita semua. Apa yang membuat kita galau pada hari-hari belakangan ini. Apakah itu yang terjadi? Sepertinya kita perlu belajar untuk melangkahkan kaki dan melihat dunia lebih luas lagi. Kecenderungan kita ketika kita punya kekhawatiran tersendiri, ketika kita menghadapi badai tersendiri, kita fokus pada apa yang kita rasakan. Kita fokus pada persoalan yang kita anggap sebagai masalah yang besar. Sehingga kita lupa bahwa dunia ini tetap berjalan, bukan berpusat pada kita. Untuk itu kita perlu mengingat sesuatu yang jauh lebih penting dari apa yang menjadi persoalan kita itu sebenarnya. Nah, kita mau kembali kepada bacaan kita hari ini. Di Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Dikatakan bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Diceritakan mulai di ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita baca ayat per ayat dari ayat 31 sampai kepada ayat 36, kita diingatkan lagi kepada sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan memberikan bahkan sesuatu yang dalam pandangan kita itu gak mungkin diberikan. Tapi toh Tuhan memberikannya. Dikatakan bahwa apalagi yang mungkin tidak Ia berikan. Bahkan anak satu-satunya pun melalui Yesus Kristus diberikannya bagi kita. Sebagai penebusan bagi kita. Sehingga kita bisa lepas. Dan teman-teman, ini menjadi sebuah kesadaran yang harus kita pegang setiap harinya. Bahwa Tuhan sudah melakukan, Tuhan sudah memberikan sesuatu yang bahkan tidak mungkin diberikan, tapi Ia lakukan itu. Ketika kita menghadapi persoalan kita, ketika kita menghadapi kebosanan kita, ketika kita menghadapi kekhawatiran kita, aduh bingung nih, mau sekolah di mana? Mau ini, mau itu, jalannya sepertinya sulit, bingung nih, mau gimana? Gimana tentang keluarga, bagaimana tentang tempat kuliah, aduh bosen nih, sekolahnya online, gak ketemu teman-teman, gak berinteraksi dan sebagainya macamnya. Bahkan mungkin kita fokus kepada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Tapi kita diingatkan bahwa Tuhan sebenarnya sudah memberikan sesuatu yang bagi kita nggak mungkin, tapi Dia sudah lakukan bagi kita semua. Dan di ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di ayat 38 dan 39, sebab aku yakin, nah surat ini ditulis oleh Paulus, sebuah keyakinan iman, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa di atas ataupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah itu tetap tinggal setia.
tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa memisahkan kasih itu dari kehidupan kita. Maka kalau ada teman-teman yang merasa bahwa terlebih belakangan ini ngerasa nggak worth it, ngerasa sepertinya begitu banyak hal sia-sia, merasa bahwa kenapa hidupnya begini-begini amat, kenapa ini, kenapa itu. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa kasih Yesus tidak pernah terpisah dalam kehidupan kita. Tapi kenapa aku merasa tidak dikasihi? Kenapa aku merasa kehidupanku begitu-begitu saja? Kenapa aku ngerasa beban ini seolah terlalu berat, kayaknya gak ada jalan keluar. Kapan sih ini corona berhenti? Kapan sih, dan kapan sih? Nah teman-teman, kita gak bisa memberikan kepastian bahwa sebulan lagi atau 2 bulan lagi bahwa semuanya akan kembali seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Tapi undangan bagi kita adalah untuk melihat bahwa untuk mencoba merubah cara pikir kita untuk melihat sesuatu. Ya tantangannya memang sangat besar. Ya kesulitannya memang amat besar. Ya memang begitu banyak hal yang harus diupayakan. Tapi bukankah ketika kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu ada, tinggal diam beserta dengan kita, itu yang memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap berjalan hari demi hari. Maka apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang bisa kita upayakan sehingga kita tetap bisa berjalan hari demi hari, bulan demi bulan, waktu demi waktu. Teman-teman, itulah mengapa kita perlu stay connected. Kita perlu tetap berhubungan, terhubung dengan sesama kita manusia, dan terlebih lagi terhubung dengan sumber kehidupan itu sendiri, sumber kasih itu sendiri. Dan itu adalah Tuhan sendiri. Karena tanpa itu mustahil bagi kita untuk bisa tetap berjalan hari lepas hari. Satu ketika dalam KTB, KRMY, bagi yang belum pernah ikutan nanti bisa ikutan ya. Jangan lupa join. Di KTB KRMY beberapa waktu yang lalu kita mulai bercerita tentang sebenarnya hidup di masa pandemik ini tuh apa sih sesuatu yang kita rasakan berubah, apa sih sesuatu yang kita pelajari dalam kehidupan kita, apa sesuatu yang kita sadari dalam kehidupan kita selama kita menjalani masa pandemik ini. Dan kemudian jawaban teman-teman yang waktu itu ikut KTB itu sangat sederhana tapi membuat kita kemudian berpikir, iya ya selama ini mungkin kita lupa, iya ya selama ini mungkin kita merasa ya itu sesuatu yang lewat begitu saja. Ada satu teman yang bilang bahwa bau masakan ibunya di pagi hari itu sesuatu yang dia rasakan berbeda. Ketika dia mencium bau masakan itu, dia tahu bahwa oh si mama lagi masak untuk semua keluarga. Ada teman-teman yang merasakan bahwa iya ya ternyata selama ini kita ngerasa kalau kita ketemu teman-teman itu ya udah ketemu aja, say hi aja gitu. Tapi ternyata pertemuan kita dengan orang lain itu adalah sesuatu yang bermakna. Ada juga teman-teman yang berpikir dan merasakan bahwa jabatan tangan itu ternyata tidak sesederhana itu ya. Ketika kita berjabatan tangan biasanya kita hanya, mungkin ada orang yang jabatan tangan hanya seadanya seperti itu berjabat tangan. Tapi di masa sekarang ini kita diajarin bahwa ketika kita berjabat tangan, ketika kita melihat teman-teman kita, ketika kita melihat keluarga kita, ketika kita tahu bahwa ada mama yang lagi nyiapin makanan untuk kita, itu adalah sebuah kesadaran yang harus kita bangun setiap hari. Teman-teman, kehidupan sulit benar sekali, tapi kita perlu menjalaninya dengan membuka hati, membuka pikiran kita, membuka mata kita, dan membuka telinga kita. Agar kita bisa semakin lebih peka untuk melihat bahwa
kasih Tuhan itu tetap tinggal bersama kita dan tidak pernah hilang daripada kita. Ada salah satu cara yang saya lakukan bersama dengan anak TK, sebenarnya dengan anak TK ya. Kita belajar untuk melakukan doa setiap hari. Atau mereka, karena mereka masih TK, masih kecil, mereka dibantu dengan orang tuanya. Jadi hari ini saya berpikir, saya mau berdoa untuk siapa? Apa yang mau saya doakan hari ini? Dan kemudian orang tua mereka akan menolong mereka untuk menuliskan di sebuah kertas, ya, menuliskan di sebuah kertas. Dan setelah mereka menulisnya di sebuah kertas, akan digulung seperti itu, dibuat dalam bentuk gelang. Dan keesokan harinya akan ditulis kembali oleh orang tuanya. Hari ini saya mau berdoa untuk Oma, maka mereka akan tulis Oma, seperti itu. Itu yang akan diulang. Dan saya mencoba untuk mempraktikkan itu juga sendiri. Maka saya akan kasih lihat contohnya ya. Nah, teman-teman mungkin bisa, ya, contohnya kira-kira seperti ini. Masih sedikit, masih sangat sedikit. Ya, belum selesai. Nah, di masing-masing kertas ini namanya chain prayer. Di masing-masing kertas ini, karena saya udah bisa nulis, jadi saya tulis semua yang sebenarnya ada di hati saya waktu itu. Apa yang menjadi sesuatu yang sangat berat buat saya, apa yang menjadi sesuatu yang sangat saya rindukan, apa yang bikin saya mau marah, apa yang bikin saya kesal, apa yang bikin saya sangat bersyukur, semuanya itu saya tuliskan di masing-masing kertas ini. Dan dikaitkan satu dengan yang lain. Ini belum selesai, ini karena baru dimulai ya. Jadi dituliskan setiap hari. Dan ketika kita membaca ulang, kita bisa melihat bahwa wah ternyata saya sudah melewati banyak hal. Dan ketika saya menuliskan semua itu, dan membacanya kembali, saya menyaksikan bagaimana sebenarnya Tuhan hadir dalam setiap proses itu untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan peneguhan bagi saya. Untuk itu teman-teman, biarlah hari ini seperti bacaan kita di Roma 8, khususnya di ayat 38 dan 39 disampaikan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus dari kehidupan kita. Kasihnya tetap tinggal, diam, beserta dengan kita. Kita diundang untuk membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka mata kita, membuka telinga kita untuk mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan setiap harinya lewat sekecil apapun, sesederhana apapun hal yang kita temui setiap harinya. Dan biarlah kiranya renungan kita ini memberikan penguatan bagi kita untuk tetap stay connected, dengan sesama kita, dengan teman, terlebih keluarga kita yang ada di rumah, dan terkhusus lagi stay connected dengan Tuhan, Sang Pemberi Cinta dalam kehidupan kita. Jemaat remaja yang terkasih, mari dengan bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Teman-teman remaja sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami datang dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan menyertai kami sampai pada hari ini. Kami berterima kasih atas nafas kehidupan, atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kami mau pakaikan itu untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi kehidupan kami, berguna juga bagi orang lain. Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini untuk teman-teman remaja semua di GKI Maulana Yusuf. Kami berdoa untuk setiap remaja yang pada saat ini akan ada sebagian dari mereka yang akan menghadapi ujian, kenaikan kelas, ada juga yang sedang mempersiapkan dirinya untuk ujian memasuki universitas, ada yang mempersiapkan dirinya untuk kemudian melanjutkan belajar secara online. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa dalam setiap proses, setiap persiapan yang mereka lakukan, Tuhan kasih setiamu tetap hadir dalam kehidupan mereka yang menolong mereka satu persatu untuk melewati ini semua dengan tetap mengupayakan yang terbaik yang mereka bisa lakukan dan mengucap syukur untuk kesempatan itu semua. Kami berdoa bagi keluarga mereka, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan, biar kiranya Tuhan yang hadir dalam keluarga-keluarga ini memberikan kekuatan dan menyertai keluarga-keluarga ini untuk boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami, bahkan untuk situasi dunia ini Tuhan, di mana kami semua masih menghadapi badai yang sama. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau menuntun masing-masing dari kami untuk boleh punya hikmat daripada Tuhan, untuk boleh melangkah hari demi hari. Biar kami semua menjadi sumber damai sejahtera, biar kami juga semua menjadi sumber kedamaian Tuhan bagi sekitar kami, bukan justru menjadi batu sandungan bagi mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, untuk setiap pelayanan yang dilakukan, untuk setiap orang yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini, bahkan untuk setiap orang yang mungkin dalam pelayanan-pelayanan khusus di tempat-tempat lain. Kami berdoa kiranya Tuhan yang senantiasa juga boleh beserta dengan kehidupan mereka. Sungguh kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu Tuhan, dan biarlah kami juga mau berdoa khusus untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini kondisi tubuhnya, kesehatannya tidak terlalu baik. Bagi mereka yang sedang mengalami kendala di kesehatannya, kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka, boleh memberikan kesembuhan sehingga mereka boleh kembali beraktivitas, kembali seperti sedia kala. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu karena kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menolong dan menuntun kami untuk melewatinya. Kami kembali lagi berterima kasih, mengucap syukur di dalam Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Nas persembahan pada minggu ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahannya bisa teman-teman kirimkan ke nomor rekening di bawah ini, atau bisa juga melalui OVO, GoPay, atau scan di sini ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memberikan berkat yang melimpah pada diri kami. Ya Bapak, sekarang kami akan mengangkat doa kami untuk persembahan-persembahan kami yang kami berikan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami. Ya Bapak, berkatilah setiap persembahan ini agar kami dapat mengelolanya dengan baik dan berguna bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami, terlebih pada situasi yang saat ini sedang kami alami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari teman-teman remaja sekalian kita menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya.